Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Teman-teman, saya mendadak banget bikin konten ini karena beberapa jam yang lalu laporan dari teman-teman kami di Gaza, Zionis Israel kembali melakukan serangan udara yang sangat gencar dan mentarget sejumlah kurang dari 2 jam sejak berita itu kami terima sampai sekarang, sampai saya ngomong seperti ini, itu kurang lebih 70 syahid, 70 nyawa dibunuh syahid dalam serangan tersebut, sementara korban luka itu mencapai angka 200. Ini hari ke-18 Ramadan. Warga Gaza diserang ketika mereka sedang bersiap-siap sahur, bersiap-siap untuk berpuasa, menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini, teman-teman. Di waktu yang bersamaan, channel 12 Ibrani juga sudah mengeluarkan berita bahwa Israel akhirnya memutuskan berdasarkan instruksi dari Netanyahu bahwa mereka akan kembali menggempur Gaza dan sedang menggempur Gaza dengan alasan bahwa pihak pasukan hijau, gerakan hijau di Gaza ini dianggap tidak mau menuruti perintah atau kesepakatan. Dan ini bahaya, teman-teman. Ini narasi yang sangat berbahaya untuk kita sampaikan. Tadi saya juga sudah mengingatkan beberapa tim, ya, beberapa para aktivis media sosial yang memiliki grup-grup Telegram atau channel berita di WhatsApp yang biasa mengabarkan tentang Gaza. Hati-hati, teman-teman, dalam mengambil berita dari versi Ibrani atau Israel. Kenapa? Karena kita selain perang fisik juga saat ini sedang perang narasi. Dan narasi-narasi dari pihak musuh, kalau kita terjemahkan secara serampangan atau secara mentah, maka kita juga sedang membantu mereka untuk menyampaikan narasi versi mereka dan membantu mereka dalam menyebarkan propaganda mereka. Maka hati-hati, teman-teman. Sebetulnya yang harusnya ya menghandle masalah berita ini adalah orang-orang yang di bidangnya. Ya tidak hanya berdasarkan semangat, namun juga perlu background, ya, background jurnalistik dan informasi agar kita bisa memilih bahasa yang sesuai untuk kita sampaikan ke masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat awam, ya. Teman-teman, kalau kalian berpikir bahwa perang sudah selesai, maka hal ini membuktikan dan menjelaskan lagi, dan saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, baik kajian-kajian offline maupun dalam postingan saya di media sosial saya sudah menjelaskan bahwa perang belum selesai. Ya, memang sudah ada kesepakatan gencatan senjata, sudah diumumkan, bahkan sudah diaktifasi, sudah dilakukan. Namun, teman-teman ingat, saya sudah sampaikan sebelumnya berdasarkan informasi valid bahwa kesepakatan gencatan senjata antara gerakan hijau di Gaza dengan Israel ini dimediasi oleh Amerika, Qatar, dan Mesir. Ini disepakati oleh mereka akan dilakukan dalam 3 tahapan. Tahapan pertama selama 6 pekan, isinya pertukaran tawanan, kemudian juga pembukaan pintu perbatasan agar bisa diakses oleh bantuan-bantuan kemanusiaan, dan juga penghentian serangan dari dua belah pihak selama 6 minggu, 6 pekan. Nah, kemudian berdasarkan progres dari tahap pertama ini akan berlanjut ke tahap kedua. Tahap kedua artinya apa? Perang selesai. Artinya tentara Israel yang masih berada di beberapa titik di wilayah Gaza harus ditarik secara penuh, baik dari koridor Netzarim maupun dari koridor Philadelphia. Netzarim ini adalah koridor yang berada di pusat jalur Gaza yang memisah antara Gaza Utara dengan Gaza Selatan. Sementara koridor Philadelphia ini adalah wilayah Mesir sebetulnya yang berbatasan dengan Gaza bagian selatan. Nah, namun pada kenyataannya ternyata Israel ini nggak mau, ya, setelah kedua belah pihak ini ya menjalankan atau mengeksekusi tahap pertama, meskipun di tahap pertama pun ada banyak pelanggaran-pelanggaran dari pihak Israel. Mereka menembaki anak-anak Gaza, kemudian mereka menyerang di beberapa titik. Namun warga Gaza, para pejuang-pejuang gerakan hijau ini, mereka tetap bertahan, komitmen, mereka tidak mau membalas pelanggaran dengan pelanggaran lain, karena bagi mereka sekarang tugas mediator untuk memantau dan menunjukkan memang mereka itu layak menjadi mediator. Para pejuang Gaza bertahan di tahap pertama, mereka menjalankan semua komitmennya, mereka membebaskan para tawanan sesuai yang disepakati, berapa tawanan sandera hidup yang dibebaskan, berapa sandera meninggal yang juga dibebaskan, itu semua sudah mereka sepakati. Sampai ketika 6 pekan berakhir, 6 minggu berakhir,
harusnya sudah mulai masuk ke tahapan kedua, namun pihak musuh ini, pihak Israel ini mereka mengundur-undur dan mereka bahkan ya melakukan berbagai manuver agar mereka tidak masuk ke tahap kedua. Sekali lagi, tahap kedua artinya perang usai. Perang usai artinya kabinet perang yang dibentuk oleh Netanyahu ini harus dibubarkan. Artinya kondisi atau status negara Israel ini harus kembali ke dalam status normal, bukan lagi dalam status perang. Artinya kekuasaan si Perdana Menteri Israel Netanyahu ini tidak lagi absolut. Ya, artinya dia bisa diintervensi oleh parlemen Israel sendiri. Maka dari itu dia nggak mau, Netanyahu nggak mau ini perang selesai. Makanya dia meminta kepada Amerika agar Gaza mau memperpanjang tahap pertama. Ya, jadi dia mau tetap bisa melakukan pertukaran agar para tawanan-tawanan di Gaza ini, para sandera-sandera Israel yang ada di Gaza ini bisa dikeluarkan. Nah, tapi dia nggak mau lanjut ke tahap kedua. Karena sebetulnya tahap pertama ini tidak semua sandera Israel itu dibebaskan. Dipecah-pecah menjadi 3 tahapan. Tahapan kedua, selain juga perang harus selesai, sebagian sandera yang masih tersisa pun harus dibebaskan. Sampai tahapan ketiga pun masih ada sandera-sandera yang harus dibebaskan. Nah, Israel nggak mau. Israel mau pokoknya sandera semua harus dibebaskan di tahap pertama. Itu menyelisih kesepakatan yang sudah disepakati dan sudah di-ACC oleh para mediator. Sudah di-ACC juga oleh kedua belah pihak. Namun sekali lagi, pihak penjajah ini dia nggak mau masuk ke tahap kedua, dia maunya tetap di tahap pertama, tapi di satu sisi para tawanan juga tetap dibebaskan. Ini nggak fair. Kenapa? Kenapa? Penting adanya para sandera di Gaza ya untuk menjadi bargaining agar ya pihak musuh itu, pihak penjajah itu juga komitmen untuk membebaskan tawanan-tawanan yang sudah disepakati, tawanan-tawanan Palestina untuk dikeluarkan dari penjara-penjara Israel. Akhirnya pihak Netanyahu ini berusaha membujuk Donald Trump untuk menekan, untuk mengancam. Kita lihat beberapa kali Donald Trump ini bahkan menulis di akun X-nya itu kata-kata yang vulgar, akan menghabisi Gaza, akan menjadikan Gaza ini neraka jahim, itu kan neraka yang penuh gejolak kalau para pejuang-pejuang gerakan hijau ini tidak mau membebaskan para sandera. Jadi lucu memang ketika para mediator ini ya si mediator ini sudah berpihak, maka dia nggak pantas jadi mediator. Maka dari itu akhirnya ada buntu di situ. Di satu sisi kesepakatan gencatan senjata sudah selesai 6 pekan ini ya, 6 pekan awal, dan sekarang ini sudah masuk pekan ketiga. Jadi sudah selesai 3 pekan yang lalu ya kesepakatan gencatan tahap pertama itu. Artinya sekarang itu memang Gaza sedang tidak ada dalam kesepakatan di fase manapun. Nah, dan itu dimanfaatkan oleh Zionis ini untuk melakukan serangan-serangan kecil-kecilan. Ya, namun kali ini pagi waktu Indonesia bagian barat, dini hari waktu Gaza, puluhan jet tempur Zionis membombardir warga sipil di Gaza yang sedang bersiap-siap untuk melakukan ibadah puasanya. Saya ingin jelaskan lagi teman-teman, kenapa Israel ini, Netanyahu ini semakin terpojok. Kenapa? Karena beberapa minggu terakhir, Amerika itu ternyata menunjukkan satu indikasi yang muak dengan Netanyahu sendiri. Apa indikasi itu? Donald Trump mengirim utusan khususnya untuk bertemu langsung dengan gerakan hijau yang ada di Gaza. Dan ini nggak pernah terjadi. Terakhir kalau tidak salah terjadi tahun 1997. Karena dalam konstitusi Amerika itu mereka nggak mungkin dan mereka nggak akan membiarkan ada negosiasi langsung antara pemerintah USA dengan kelompok bersenjata yang dianggap teroris oleh mereka. Tapi kali ini Trump nggak punya pilihan. Dia melihat Netanyahu ini nggak bisa nih dijinakkan nih. Netanyahu ini berusaha ingin merusak kesepakatan ini. Akhirnya terpaksa dia memotong kompas dan dia langsung mengirimkan perwakilannya untuk berdiskusi dan bernegosiasi dengan gerakan hijau yang ada di Gaza. Nah, ini membuat si Netanyahu semakin kelang kabut. Dia semakin naik pitam, semakin hancur itu psikisnya, psikologinya itu. Karena dia merasa ini dia sedang ditusuk juga nih oleh Amerika. Amerika sudah mulai bermain-main di situ. Karena mereka sudah ada kesepakatan tertentu. Satu sisi si Netanyahu juga ini diserbu, didorong, ditekan oleh internal ya sipil penghuni ilegal Israel yang ada di Palestina ya. Mereka juga menekan Netanyahu untuk segera melanjut ke tahap kedua. Karena banyak keluarga-keluarga sandera yang masih berharap
agar para sandera-sandera Israel itu dibebaskan di tahapan kedua. Mereka menanti-nanti karena mereka melihat sandera-sandera yang dibebaskan di tahapan pertama ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang segar, dalam kondisi yang sehat. Mereka khawatir kalau perang kembali terjadi, ini para sandera-sandera yang ada di Gaza ini akan habis, bukan oleh para pejuang Gaza, tapi oleh jet-jet tempur Israel sendiri. Karena mereka paham, mereka sudah tidak bisa lagi dibohongi oleh pemerintah mereka. Di antara instruksi jelas dari pihak Netanyahu itu adalah kepada militernya adalah mentarget, menghajar lokasi-lokasi yang diyakini di situ ada sandera-sandera Israel sendiri. Sekali lagi perhatikan ya. Netanyahu memang sengaja mentarget sandera-sandera Israel yang ada di tangan para pejuang di Gaza. Kenapa? Karena semakin banyak ya, jumlah sandera yang ada di tangan para pejuang, semakin besar bargainingnya. Maka dia nggak mau. Dia pikir menurut Netanyahu lebih baik kami habisi sekalian sandera-sandera itu. Yang penting ya para pejuang ya, gerakan hijau di Gaza itu mereka tidak punya bargaining, tidak punya senjata untuk bernegosiasi ya di atas meja perundingan. Maka jadi tekanan-tekanan ini terus dirasakan oleh Netanyahu. Di satu sisi Netanyahu juga sudah mulai berkali-kali dia didatangkan ke meja hijau untuk kasus korupsinya, untuk kasus KKN-nya. Dan dia juga sempat berteriak saat itu di depan hakim Israel itu, dia perlu waktu untuk menjelaskan semuanya. Dia berteriak dan itu sempat viral ya di media-media Ibrani sendiri. Jadi tekanan-tekanan ini akhirnya ya digunakan oleh si Netanyahu ini untuk menjadikan alasan dia, legitimasi dia kembali menghabisi Gaza. Dan dia membuat statement tadi malam bahwa tadi dini hari waktu Gaza ini bahwa kami kembali membadiri Gaza, kami akan melakukan menjalankan operasi yang kekuatannya berlipat-lipat untuk ya memaksa para pejuang Gaza ini melepaskan para sandera-sanderanya. Ya, ini jelas sekali sebuah pelanggaran yang dari kesepakatan yang sudah disepakati. Kurang dari 2 jam ini teman-teman sekarang sudah 70 nyawa syahid dan lebih dari 100 mungkin 200 ya. Saya lihat sini sudah lebih dari 200 korban luka, jatuh dan tersebar dibawa ke beberapa rumah sakit yang tidak bisa ditampung, tidak bisa menampung para korban-korban tersebut karena ketiadaan logistik. Dan jangan lupa teman-teman, sejak 6 pekan itu selesai, tahap pertama selesai, itu sudah 3 pekan ini Israel juga menutup pintu perbatasan untuk bisa diakses oleh logistik. Artinya ada krisis kelaparan yang sangat akut terjadi di Gaza hari ini. Dan di tengah kelaparan itu mereka harus kembali merasakan serangan-serangan bom. 70 nyawa kurang dari 2 jam. Ya entah ketika video ini sampai ke antum mungkin sudah lebih dari 200. Karena memang serangannya nggak berhenti. Teman-teman saya dari Gaza juga terus memberikan kabar-kabar terkini dan juga video-video serangan brutal ya di tengah berbagai kesenjangan sosial, kekurangan dan krisis yang ada, mereka harus menghadapi serangan-serangan udara ini. Teman-teman, pesan saya pertama, kita nggak bisa mengandalkan media mainstream hari ini. Kalau yang nonton ini adalah teman-teman media mainstream, media lokal, kalian bertanggung jawab akan terjadinya genosida ini. Kalian bertanggung jawab akan terjadinya serangan-serangan ini karena bungkamnya kalian orang-orang media artinya sedang memberikan legitimasi dan motivasi untuk Zionis semakin semangat dalam membantai warga sipil di Gaza. Teman-teman, kita nggak boleh diam di depan sebuah kezaliman. Karena diamnya kita di depan kezaliman adalah kezaliman itu sendiri. Teman-teman media, kalian melihat puluhan nyawa yang dibantai hari ini. Ya, apakah nyawa-nyawa itu tidak kalian anggap berharga untuk kalian liput, untuk kalian angkat, untuk kalian mention 24 jam dibandingkan kabar-kabar receh-receh tentang perselingkuhan, tentang perceraian yang ada di sekitar kita. Ini kita masalah kemanusiaan, ini masalah nurani. Maka kalau kalian teman-teman awak media yang nonton video ini, ya harus mulai berjuang dengan senjata kalian, yaitu media. Teman-teman yang bukan media, kita nggak bisa mengharapkan media-media mainstream kapitalis ini untuk bergerak. Maka tugas kita untuk menggantikan peran media. Ya, kalian punya semua yang dibutuhkan. Kalian punya kuota, kalian punya smartphone, kalian punya laptop, kalian punya jari-jari, kalian punya kesehatan. Share video-video ini, jangan sampai isu ini tenggelam. Ingat,
penjajahan di Gaza terjadi setiap detik. Maka jangan sampai perhatian kita hanya musiman, setahun sekali, sebulan sekali, 2 tahun sekali. Tidak. Selama penjajahan ini berlangsung, maka selama itu kita harus punya semangat untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang manusia, yaitu apa? Memanusiakan manusia lainnya. Tugas kita sebagai seorang muslim yaitu mendoakan dan membantu perjuangan warga Gaza dengan apa? Dengan menyebarkan informasi. Jangan sampai kasus ini tenggelam. Ya, jangan sampai genosida itu ya mereka menari-nari di atas diamnya kita, di atas kebisuan kita, di atas ketidakpedulian kita. Buat teman-teman juga nih para influencer ya yang ya saya mau maklumi lah, kalian memang mayoritas itu influencer yang entertainer, ya memberikan hiburan. Tapi ingat, ya jangan sampai konten-konten kalian yang menghibur masyarakat ini malah mendistraksi kita, mendistraksi umat Islam dari hal yang urgent. Ya, jangan takut. Kalau kalian nggak berani upload ya foto-foto, video-video yang memang konten grafik, ya yang grafik konten yang mengerikan, darah-darah, nggak harus. Paling tidak kalian buat status entah dalam tulisan, campaign Save Palestine. Semakin banyak follower Anda, maka semakin besar tanggung jawab kalian itu. Jangan sampai kita malah ikut menjadi bagian ya dari kekuatan Israel, kekuatan Barat yang mendistraksi masyarakat. Ya, saya tahu konten kalian bukan masalah berita, tapi untuk hal ini, ya ini sudah masalah kemanusiaan. Panggilan-panggilan dari Gaza hanya akan didengar dan direspon oleh manusia. Maka ketika kalian tidak mendengar, kalian mendengar namun kalian tidak merespon, pertanyakan kemanusiaan kalian. Apalagi ini bulan Ramadan, teman-teman, bulan Ramadan. Ya jangan sampai kita ketinggalan untuk ikut dalam berpartisipasi jihad media ini, jihad informasi ini. Insya Allah pahalanya Allah lipat gandakan. Teman-teman, Gaza masih berdarah-darah. Kita adalah korban dari penjajahan ini, tidak hanya Gaza. Stay tune terus di channel Muhammad Hussein Gaza. Sebarkan video-video ini, sebarkan konten ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.